keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa adik-adik? Ya, betul, tentang ketaatan Abraham. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat penyertaan-Mu yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau memperkuatkan iman kami. Biarlah firman Tuhan pada saat hari ini boleh kami dengarkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, baik adik-adik semua, firman Tuhan kita hari ini diambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan judul Kepercayaan Abraham diuji. Baik adik-adik semua, siapa di sini yang tak kenal Abraham? Ya, Abraham adalah seorang bapa yang diberi gelar Bapa Orang Percaya. Cerita kali ini, adik-adik, kita akan membahas tentang iman Abraham yang sangat kuat kepada Allah. Suatu ketika, Tuhan Allah menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya sudah terlalu tua untuk mempunyai seorang anak. Sebenarnya Abraham dan Sarai lebih cocok mempunyai seorang cucu daripada punya seorang anak, karena mereka sudah terlalu tua. Waktu pun berlalu, tetapi Abraham tetap mempercayai janji Allah. Ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janji-janji itu. Sarah akan mempunyai seorang anak. Pada saat putra mereka lahir, Sarah begitu bahagia, sehingga ia tertawa dengan penuh sukacita. Dan mereka menamai anak itu Ishak, yang artinya tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Suatu hari Allah memanggil dirinya, "Abraham, Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada suatu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Sungguh tak pernah disangka kalau Allah meminta anaknya untuk menjadi korban persembahan untuk Allah. Tentu sebagai seorang ayah, tentu saja Abraham dilema karena Ishak adalah anak yang paling dikasihinya. Tetapi Abraham lebih menaati apa yang dikatakan oleh Allah. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana pada keledainya dan dua orang bujangnya beserta Ishak. Ia juga menyiapkan kayu untuk korban bakaran itu. Lalu pergilah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika hampir ke tempat itu, Abraham meminta dua orang bujangnya itu untuk menunggu. Dia dan Ishak melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham ayahnya, "Ayah, aku melihat kayu dan api, tetapi aku tidak melihat domba yang akan dipersembahkan." "Tuhan Allah akan menyediakan," kata Abraham. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan sampailah mereka ke Gunung Moria.
Abraham mendirikan mezbah di tempat itu. Ia meletakkan kayu di atas mezbah. Kemudian Abraham menaruh Ishak di atas mezbah, dan di atas kayu tersebut Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun malaikat Tuhan menghentikan Abraham dan berkata, dan berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lalu Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan memberikan kepadamu keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Setiap bangsa di bumi diberkati melalui keturunanmu. Aku melakukan ini karena engkau taat kepadaku. Oke, baik adik-adik, untuk pesan kita pada cerita tentang ketaatan Abraham hari ini, yaitu kita sebagai anak-anak yang baik, marilah kita taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini harus kita lakukan supaya kita bertumbuh, berbuah, dan iman kita akan menghasilkan buah yang lebih besar. Dan anak-anak sekolah minggu yang taat itu juga, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu dan orang tua di rumah. Orang yang taat dan patuh, dia mau melakukan sikap yang menuruti perintah dengan sukacita dan mau melakukan seperti Abraham yang patuh dan taat. Dia diberkati oleh semua orang di muka bumi, akan mendapatkan berkat. Anak-anak sekolah minggu juga akan mendapatkan berkat. Orang yang mengikuti orang tua akan diberkati Tuhan, akan lanjut umurnya dan akan diberikan Tuhan kepada kita. Baik adik-adik semua, Tuhan akan memberikan hadiah atau berkatnya bagi orang-orang yang mau melakukan kehendaknya. Mau taat dan patuh adalah juga bagian dari kedisiplinan Abraham. Mengikuti perintah, anak-anak siapapun yang mengikuti perintah Tuhan, semua akan berhasil, beruntung sama seperti Abraham. Baik, sebelum kita mengakhiri akan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas cerita firman Tuhan ini. Kami sungguh bersuka cita melihat tokoh Abraham yang sangat taat dan patuh. Kiranya Tuhan juga menyediakan kami sebagai anak yang taat dan patuh. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom. Hope you do.